Halo sedulur RKS, kembali lagi bersama saya Reza dan saya Vira di program andalan kita Spal Spil Membuncah. Nah, kita lagi di mana nih Vira? Jadi kita sekarang lagi berada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan yang berlokasi di Komplek Alun-Alun Kajen. Betul sekali Vira ya. Atau lebih tepatnya di sebelah utara Masjid Al-Muhtaram Kajen. Pokoknya kalau kamu yang belum tahu, cari aja masjid. Nah, itu sebelah masjid ada Perpustakaan Kabupaten Pekalongan. Benar sekali. Kita di sini mau ngapain sih Vira? Nah, sebelum itu jadi kita tuh di sini tuh nanti mau bertanya-tanya nih Mas Reza. Betul. Sama staf di sini, staf perpus. Nice, satu. betul sekali. Terus yang kedua sama pengunjung-pengunjung perpus di sini. Iya, dan juga ngomong-ngomong nih Vira, sebelum kita masuk ke dalam, kita hari ini memakai baju adat ya mungkin ya. Karena kebetulan pada hari ini itu masih ada peringatan Hari Kartini. Benar sekali. Jadi hari ini itu teman-teman bertepatan dengan Hari Kartini Di tanggal 21 April 2026. Pastinya Mitra RKS ya kita panggilnya, sudah pada penasaran kan dengan fasilitas yang ada di Perpustakaan Kabupaten Pekalongan, kemudian koleksi bukunya apa aja. Nanti kita di dalam bakal wawancara atau interview dengan staf dan juga pengunjung. Sudah pada tidak sabar? Langsung aja kita ke dalam, tetap di Spal Spil Membuncah. Nah Vira, kita sekarang sudah berada di ruang baca, betul, dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan. Kita mau gimana nih Vin kalau sudah sampai sini? Jadi kita ini nanti akan menanyai staf dulu, staf perpus. Di situ nanti kita akan nanya-nanya sama pengunjung. Yuk kita cari staf perpusnya. Yuk full kamera sini. Baik, sekarang kita sudah bersama Ibu Diah Kartika, pustakawan ahli muda, ahli media ya Bu, dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan. Ini kebetulan ada teman saya Bu dari UIN Gus Dur atau UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid mau tanya-tanya. Silakan Fir. Ya Bu, mohon izin ya Bu. Iya, silakan. Jadi semisal nih kita ada teman-teman yang biasanya kan anak UIN itu nggak cuma dari Kabupaten Pekalongan ya Bu ya. Ada yang dari kota, ada yang dari Batang, Malang. Terus itu kalau misalnya mau berkunjung di sini tuh bagaimana sih Bu? Ada prosedurnya itu seperti apa? Kalau mau berkunjung ke Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pekalongan, bebas siapapun warga Kabupaten Pekalongan ataupun bukan warga Kabupaten Pekalongan bisa datang saja selama Perpustakaan Daerah buka. Datang saja, tinggal berkunjung. Tapi jangan lupa nanti isi absen dulu ya. Nah, cuman kalau mau pinjam buku itu harus wajib menjadi anggota perpustakaan. Iya. Jadi teman-teman, kita bisa dari semuanya, dari warga Batang, Pekalongan, Malang, itu semuanya bisa berkunjung di sini ya Bu ya. Dan kita bisa memakai fasilitasnya. Dan kalau misalnya kita nantinya mau pinjam buku, kita nanti harus menjadi anggota perpustakaan dulu. Syaratnya apa saja sih Bu? Syaratnya gampang, tinggal datang mengisi formulir pendaftaran yang sudah kita siapkan,
kemudian dilengkapi dengan fotokopi kartu identitas dan 2 lembar pas foto. Nanti ditunggu berapa menit kita buatkan langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk meminjam. Oke. Iya, Mudah ya teman-teman. sangat mudah. Dan ingat, Gampang banget. layanan kami semuanya gratis, tidak ada biaya. Oke. Kalau untuk jam operasionalnya Ibu? Kalau untuk jam operasional perpustakaan Kabupaten Pekalongan, kami mengikuti jam kerja ya, hari Senin sampai hari Rabu jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian hari Kamis kita tutup jam setengah 4. Kalau hari Jumat tutupnya jam setengah 12. Tapi ingat, hari Sabtu dan hari Minggu kami juga buka layanan. Oke. Jadi ya kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang agar semua masyarakat bisa merasakan menikmati layanan yang ada di perpustakaan. Jadi yang perlu dicatat sama Ya. teman-teman, Sabtu Minggu tetap buka dari Tetap jam buka 8 sampai jam 2 siang. Ya. Ini kita lihat kan koleksinya banyak Ibu Betul. ya. Ini ada koleksi apa saja sih Bu? Kalau koleksinya yang seperti teman-teman lihat ini, ada koleksi cetak ya. Koleksi cetak ini jumlahnya ada 41.000 Wow, banyak ya. eksemplar. Ya, kemudian kita juga ada koleksi digital, ada 2.200 eksemplar ya koleksi digital kami. Kalau untuk mengakses digitalnya berarti gimana ya? Nah, teman-teman tinggal masuk ke Play Store, download Pekalongan Cup. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mendownload itu, teman-teman sudah bisa mengakses koleksi buku digital kami. Jadi teman-teman bisa merasakan memiliki perpustakaan di genggaman tangan. Asik, Ya. sangat Iya. mudah. Sangat praktis. Nah, ini Bu, terakhir. Mungkin kan ada juga pustaka atau perpus keliling. Ya, betul. Nah, itu kalau ingin mengakses itu dari perpusnya yang menjadwalkan atau dari yang pengen didatangi itu yang meminta gitu Bu? Bisa bisa jadwal dari kami karena kami kan rutin ada jadwal ya untuk keliling. Kemudian bisa juga daerah atau sekolahan tertentu yang minta didatangin, yang kebetulan mungkin selama ini belum terjangkau kami, pingin didatangin, tinggal berkirim surat saja ke kami, nanti kita datangin. Oke. Iya. Ada yang ditanya lagi Vira? Sebenarnya sudah. Sudah. Jadi terima kasih Ibu atas informasinya terima dan kasih kesediaan waktunya ya. Iya. Kami mau keliling-keliling lanjut dulu, mau baca-baca Ya, dulu, mau boleh cari koleksi. koleksinya. Karena ada 41.000 ya Bu. Ya, kita harus baca Oke, itu. kita harus baca karena membaca buku adalah membuka jendela dunia. Betul sekali. Terima kasih Budi atas waktunya. Kami izin lanjut dulu boleh? Silakan. Oke, Monggo. ayo Fir, kita Jangan lupa cari baca buku. ya, teman-teman. Jangan lupa baca buku. Banyak ya Vin, koleksinya Vin. Iya, banyak banget ya. Ini ada yang apa namanya? Makanan. Terus ini buat tanaman hias, beragam banget. Isinya beragam banget, teman-teman. 41.000 banyak ya Vin. Ini perlu waktu berhari-hari nih untuk ngabisin Iya, koleksi di sini. Bener banget. Berbulan-bulan mungkin. Wow. Jadi ini sangat recommended banget ya Vin Ya, buat buat teman-teman. semua ya. Yang bingung kayaknya kayak weekend mau kemana ya? Nah, Sini boleh. betul karena perpustakaan juga buka Buka weekend. Sabtu Minggu dari Yes. jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Mas, kita kan udah keliling-keliling ya, udah lihat koleksi-koleksinya juga yang Betul. super duper banyak. Banyak ini. sekali. Jadi gimana kalau kita tanya-tanya pengunjung? Ide bagus. Kira-kira apa sih tujuan mereka datang ke perpustakaan Kabupaten Pekalongan? Yes, Yuk, kita langsung kita cari. tanya. Let's go. Let's go. Permisi Kak. Boleh tanya-tanya sebentar? Oke, dengan kakak siapa berarti? Aku Salma. Salma. Satunya Mas Rizky. Rizky. Ya. Dari sekolah atau mahasiswa mana? Mahasiswa UIN. Mahasiswa Oh, UIN. iya. Oh, sama kamu Fir. Ternyata. Jurusan Iya. apa? Aku bisnis digital. Oke, kakaknya Sama. sama Semester juga. berapa kalau boleh tahu? 2 ini berarti. Iya.
Kakaknya juga UIN. Iya, Iya. Win juga. Saya nggak UIN, tapi saya alumni sih, alumni. Iya. Mungkin ke perpustakaan ini dalam rangka apa, Kak? Biasanya ngerjain tugas sih. Ngerjain tugas. Ngerjain tugas di sini. Kakaknya sering di sini ngerjain tugas? Kebetulan dari SMP Kak. Oh, dari Oh. SMP. Suka mampir pulang sekolah. SMP-nya mana? SMP 1. Oh, SMP 1 sini Iya. ya, satu Kajen, kajian berarti. iya. Oke. SMA-nya juga. SMA 1 kajian. Berarti masnya sama juga? Aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke. Berarti kalau melihat fasilitas di perpustakaan ini, tanggapan Kak siapa tadi? Salma. Salma dan Kak sama siapa? Kak Rizky. Kak Rizky, gimana? Lumayan lengkap sih, terus juga enak dijangkau gitu kan, deket dari rumah. Terus kalau semisal mau pinjam buku juga mudah kan aksesnya. Terus bacaannya juga lumayan lengkap. Oh Iya. iya, banyak banget. Kak Salman kan berarti dari Jakarta ya, KTP-nya Jakarta. Iya. Berarti sudah buat keanggotaan perpus. Nah, itu aku belum sempat buat, soalnya baru-baru ini sih, ini baru ketiga atau 4 kali sini. Oh. Dan belum sempat pinjam buku ya? belum nyoba. Berarti lebih sering nugas Iya. di sini. Betul. Iya, betul. Kalau juga tempatnya kan yang nyaman, terus nggak terlalu bising juga, jadi nyaman lah buat kita misalkan nugas ataupun baca-baca buku mungkin dalam mata kuliah atau buku-buku fiksi yang kita mungkin di sini tersedia gitu. Oke, kalau Kak Salma sukanya baca buku apa kalau di perpus? Ini sih fiksi biasanya. Fiksi biasanya. Tergantung sih. Tergantung. Biasanya juga bawa dari rumah baca di sini. Juga. Iya. Dan sudah dari SMA juga ya, Fir? Iya. Oke, Soalnya jadi emang sudah. tempatnya itu enak gitu. Ada yang ditanyakan lagi, Vira? Oke, pokoknya mungkin terakhir nih, ibaratnya buat Kak Salma dan Kak Rizky, harapannya untuk perpustakaan Kabupaten Pekalongan seperti apa? Kalau menurut aku ini ya jam bukanya mungkin ya bisa lebih lama lagi. Bisa lebih lama lagi? Iya. Yang weekendnya mungkin? Iya. Oke. Itu sih. Kak Rizky? Kalau aku overall ya luas, paling misalkan mungkin ada sistem media sosialnya atau promosinya, jadi bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang dimana bisa tahu nih bahwa di Kajen ini, salah satu dekat alun-alun Kajen ini ada perpustakaan besar loh gitu. Mungkin juga ada kan salah satunya kan masih umum kampus panjang ya, kampus dan juga mungkin ada dari yang sana juga mau ke Kajen nih, mau belajar, ada gak sih tempat yang misalkan nyaman atau nggak terlalu bising lah gitu, ternyata ada nih di Kajen gitu kan, perpustakaan umum Kajen gitu. Jadi bisa meluas untuk informasi dari perpustakaan ini tersendiri ke lebih luas lagi lah, pokoknya wilayah, biar pada tahu gitu kalau di sini tuh ada. Oke. Terima kasih Kak Rizky, terima kasih Kak Salma. Silakan melanjutkan membaca-baca ya, Fir. Kita juga lanjut. Kita mau mengeksplor perpustakaan Kabupaten Pekalongan. Terima kasih sekali Kak Salma, Kak Rizky. Ayo Fir, kita lanjut. Oke. Itu dia Mas, sepil review dari perpustakaan daerah Kabupaten Betul. Pekalongan. Ternyata banyak ya fasilitas di sini. Tadi juga kita sudah wawancara sama pengunjung, sama stafnya juga, dan terkait layanan dari perpustakaan Kabupaten Pekalongan. Banget ya. Betul. Dan tahu nggak sih teman-teman, ternyata perpustakaan itu sekarang nggak selalu yang membosankan. Nah, Karena apa Mas Reza? Karena di sini itu banyak sekali fasilitasnya. iya. Dan perpustakaan ini ternyata menjadi tempat nyaman untuk semua kalangan, Bener Fir. banget. Baik dari anak-anak sampai dewasa. Karena banyak fasilitas yang mendukung kenyamanannya juga. Ada apa aja, Fir? Jadi ada playground, Betul. terus abis itu ada ruang audiovisual. Ada juga yang namanya fasilitas buku Mas? braille dan audio. Ini buat teman-teman disabilitas ya kan ya, buat tunarungu dan Tunanetra. juga tunanetra, Ya, Fir. Kemudian juga ada banyak sekali koleksi-koleksinya, bahkan sampai tadi sudah disebutkan sama Budi ya, Iya. ada 41.000. Wow, banyak banget teman-teman. Banyak banget. Ada satu lagi Apa nih tuh? fasilitasnya buat kita save barang-barang kita itu Mas. Apa tuh? Locker. Ini loker apa nih? Lowongan pekerjaan? Bukan dong. Oke, apa Bukan ya tuh? teman-teman. Locker buat menyimpan barang bawaan kita. Siapa tahu kita di sini bawa
tas atau barang bawaan yang lain biar aman. Kirain lowongan pekerjaan ya kan? Bukan ya. Bukan dong, masa lowongan pekerjaan di perpustakaan? Ada. Oke, pokoknya itu tadi kita Spalspil review di perpustakaan Kabupaten. Kabupaten Pekalongan. Betul. Buat teman-teman, gimana? Menurut teman-teman worth it apa enggak nih? Menurut aku sih worth it banget. Worth ya. it banget karena di situ semuanya gratis, Fir. Gratis dan enak banget kayak gini, masa nggak didatengin kan rugi banget. Rugi Jadi, Mas, banget khususnya buat teman-teman yang ada di Kabupaten Pekalongan, baik yang berdomisili di Kabupaten Pekalongan. Oke, mungkin itu saja ya Vira ya untuk episode Spalspil kita pada kali ini. Jangan lupa like komen. dan subscribe YouTube channel dari RKS TV. Ini nanti diuploadnya di mana sih, Fer? Di YouTube teman-teman. Di YouTube ya, di YouTube-nya YouTube RKS TV atau dari YouTube-nya Win Gus Dur juga nih, teman-teman dari Win Gus Dur juga. Mungkin iya. Oke, karena kita collab hari ini teman-teman, dari teman-teman mahasiswa KPI Win Gus Dur semester 6 dan juga RKS. TV. Betul sekali. Baik, itu saja mungkin ya episode kali ini. Iya. Saya Reza, Saya Vira. kami pamit undur diri dan tetap stay di Spalspil membuncah.